Hari ini gue akan ngebahas tentang pergerakan harga marketnya kripto, yaitu adalah Bitcoin, di mana saat ini bisa gue bilang kita udah masuk ke fasenya bearish. Dan kenapa gue bilang kita masuk ke fasenya bearish, kita akan langsung bahas di video kali ini. So, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke videonya. Halo guys, balik lagi dengan gue Ken. Jadi di video kali ini gue akan menganalisa market lagi, dan salah satu market yang lagi banyak banget didiskusiin, banyak banget sosial media, investasi-investasi up berita ini kalau misalkan Bitcoin itu turun dan sudah memasuki fase bearish. So, kenapa dibilang memasuki fase bearish dan apa adjustment-nya secara technical analysis, gue akan bahas kali ini. So, kita langsung masuk ke chartnya ya. Oke guys, jadi kita lagi ada di technical analysisnya. Gue pakai trading view di Bitcoin USDT, BTC USDT ya. Jadi perbandingan antara BTC USDT. Jadi sebenarnya di chart ini gue akan coba kasih lihat kalian dulu time frame-nya itu secara weekly, yang artinya adalah bila satu candle ini mewakili pricing Bitcoin-nya dalam satuan minggu gitu. Kalau misalkan kalian di sini, sebenarnya ini menarik banget nih. Kalau misalkan kita perhatiin dari tahun 2024 Januari ya, itu market itu selalu naik, setelah halving dia turun, dan gitu dia naik lagi, dan membuat suatu arah atau membuat suatu tren, yaitu kenaikan. Tuh, jadi kalau misalkan kalian lihat, setiap dari garis kuning yang udah gue buat, ini adalah tunnel yang gue bisa bilang, atau nggak lorongnya itu selalu dijaga. Di sini dia turun, dan gitu dia naik lagi di sini dia turun, dan gitu naik lagi. Nah, yang menarik adalah kalau misalkan kemarin ini dia begitu di titik ini ya, kalau misalkan kalian lihat di titik ini dia mengalami rebound, which is kalau misalkan rebound itu adalah seperti ini. Kalau seperti ini bukan jadi masalah. Ini emang dia masih dalam trennya bullish gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat di sini, kita majuin secara daily ya, kita lihat bahwa di titik ini, gua kecilin ininya. Nah, di titik ini ternyata market itu nggak bounce back ke atas seperti yang ini. Nih, seperti tahun 2025 bulan April. Tapi dia break ke bawah dengan, kalau misalkan lihat ini, volumenya besar sekali. Nah, ini yang gue namain fasenya udah termasuk bearish gitu. Kalau misalkan dia udah break dari tunnelnya atau break dari arah trennya, itu bisa dibilang kalau misalkan emang market lagi didistribusiin. Apalagi kalau misalnya kita lihat volume di sini, di bawahnya itu besar sekali, terjadi pembuangan atau nggak volume merahnya kalian lihat besar sekali. Which is artinya adalah seller itu lagi menguasai market. Jadi mereka lagi distribusi barang itu besar-besaran. Dan kalau misalkan kalian coba cari sekarang beritanya ya, sekarang dalam market itu pemegang terbanyak Bitcoin itu adalah institusi-institusi besar. Jadi bukan retail kayak kita lagi. Jadi which is kalau misalkan emang mereka ngebuang barangnya, itu pasti akan langsung berefek ke market. Which is kalau misalkan lihat ini langsung nge-break kan. Dan kalau misalnya tanya nih, arah Bitcoin itu selanjutnya gimana kok? Kalau menurut gua, Bitcoin kalau misalnya tembus kayak gini, kita harus lihat dulu nih, dia kalau bounce back-nya itu pas lagi di support dari tunnelnya atau support dari arah trend bullishnya, itu dia reject ke bawah atau dia tembus ke atas. Ini harus diperhatiin nih, karena kalau misalkan dia reject ke bawah kayak begini bentuknya, itu udah pasti dia akan bisa terjun lagi harganya ke 69.000 gitu. Bahkan kalau misalkan lebih parah lagi, dia bisa tembus lagi ke 52.000 gitu. Jadi sebenarnya ini tergantung daripada pergerakan market, apakah nanti ketika dia bounce back. Karena yang namanya market turun itu pasti ada naiknya gitu. Jadi nanti kita pasti akan melihat harga ini akan mengalami bounce back, which is kalau bisa kalian lihat secara 4 hour ya. Kalau kalian lihat secara 4 hour, ini sebenarnya market udah bounce back nih. Nah, ini bisa dia bounce back-nya itu sampai ke 91, even sampai ke 96. Tapi di sini adalah titik poin pentingnya. Kalau misalkan dia bisa terus naik dan harganya juga masih bagus, terus volumenya mulai besar yang mengakumulasi, itu jadi bagus. Tapi kalau misalkan ini hanya rejection, di sini nanti reject dia harganya turun lagi, itu confirm kalau misalnya kita masuki marketnya bearish. So, ya mungkin itu dari apa yang gue bisa bahas dari technical analysis, dan semoga bisa memberikan kalian insight bagaimana kalian akan menginvestasikan uang kalian. Ya guys, jadi mungkin kurang lebih seperti itu untuk analisa gue terhadap Bitcoin, dan mungkin saran gue buat kalian kalau misalkan kalian lagi terjebak atau kalian lagi posisinya itu lagi floating loss yang lumayan besar, apalagi kalau misalnya kalian yang beli di 110.000, kalian beli 120.000, euforia, kalian beli, kalian long, ada juga main future. Yang main future pasti udah rungkat lah, karena yang main future itu biasa stop lossnya itu kalian pasti taruh di antara 110, di antara 95, nggak akan ada yang nyangka kalau misalkan market bisa ke 80 ribuan gitu. Nah, menurut gua kalau misalnya kalian masih posisi long dan kalian masih floating loss, kalian hold aja menurut gua, karena in the end itu Bitcoin itu akan terus naik. Jadi anggap aja ini adalah investasi jangka panjang. Kalian toh kalau misalnya kalian yang beli Bitcoin secara spot kan emang mindset kalian udah
membuat si investment ini adalah long term, bukannya secara swing trading yang monthly atau nggak weekly kan. Jadi kalian tahan aja, nggak perlu banyak stres, karena India emang Bitcoin kan pasti akan naik juga. Karena kita lihat dalam keadaan berita saat ini pun banyak institusi besar yang emang udah mengadopsi Bitcoin. Tapi untuk mengalami kenaikan signifikan lagi atau bisa dibilang ke arah bullish lagi, ya kita harus menunggu konfirmasi gitu. Which is selama menunggu itu, kalau misalkan kalian masih ada yang mau menggunakan sistem DCA atau dollar cost averaging yang cicil tiap bulan dengan jumlah nominal yang sama, itu boleh aja. Tapi kalau misalkan kalian mau hold dulu juga boleh aja. Misalkan kalian punya kebutuhan lain atau nggak kalian mau diinvestasi instrumen lain. Tapi menurut gue kalau misalkan untuk di cut loss, menurut gue kurang bijak, karena saat ini ya kalau misalkan emang tujuan kalian long term, ya kalian tetap keep in your game gitu. Jadi jangan setengah-setengah gitu. Dan menurut gue sih kalau misalnya tanya ke depan arahnya, mungkin kalau misalkan dia bisa balik lagi ke arah 90 atau 110 bulan, itu akan ada potensi dia bisa melanjutkan reversal trend. Jadi kalau misalnya sekarang udah mau menunjukkan arah bearish, itu bisa di bullish lagi gitu, bisa naikin jadi bullish lagi. Tapi ya kita harus lihat market lagi ya. Mungkin prediksi gue kita bisa mulai baca sampai pertengahan Desember, karena kita harus lihat pergerakan harga marketnya seperti apa gitu ya. So mungkin itu aja apa yang gue lihat dari marketnya Bitcoin. Kalau misalnya kalian ada yang pengen didiskusikan lebih, feel free tulis komen kalian di kolom komen, atau kalian DM ke IG gue atau TikTok gue. Gue akan sebisa mungkin untuk balas kalian satu persatu dan mungkin memberikan opini gue tentang bagaimana sih sekarang keadaan di kripto, terutama di Bitcoin yang sebagai induknya daripada koin-koin yang lain. So segitu aja videonya, semoga kalian mendapatkan sesuatu dan semakin bijak dalam berinvestasi. See you in the next video.